Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa usolli wa sallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu pembimbing pembelajaran bahasa Indonesia serta saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayatnya kita dapat masih diberi kesehatan dan dapat melakukan proses belajar mengajar walaupun melalui media daring. Tidak lupa salawat dan salam marilah kita curah limpahkan ke baginda Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada saudaranya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kita menjadi umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adapun tema yang akan saya bawakan pada ceramah kali ini adalah Islam dan ilmu pengetahuan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terdapat 800-an ayat Al-Qur'an yang mengupas tentang alam semesta. Dan terdapat 200-an ayat Al-Qur'an yang membahas tentang hukum atau fikih. Banyak sekali buku-buku, bahkan ribuan atau puluhan ribu buku-buku tentang hukum atau fikih yang berdasarkan 200 ayat yang tadi. Tetapi tidak banyak buku yang membahas tentang ilmu pengetahuan. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya kurang perhatiannya umat muslim terhadap ilmu pengetahuan. Memang pada saat abad pertama Hijriah banyak sekali ilmuwan-ilmuwan muslim yang bergelut di bidang ilmu pengetahuan ataupun yang lainnya. Sebagai contoh kita ambil Al-Khawarizmi yang menciptakan yang menemukan aljabar dan menemukan algoritma. Bahkan ada 10 ilmuwan muslim yang mendapatkan penghargaan Nobel. Dan 2 diantaranya yaitu di bidang ilmu pengetahuan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang ini banyak ilmuwan-ilmuwan barat yang mempelajari Al-Qur'an untuk menemukan ilmu pengetahuan di dalamnya. Dan mereka menemukan bahwasanya penemuan-penemuan mereka, ilmu pengetahuan saat ini sudah tertuliskan dalam Al-Qur'an yang berabad-abad lamanya. Sehingga makin banyak ilmuwan-ilmuwan barat yang mempelajari Al-Qur'an, yang memahami isi Al-Qur'an untuk menemukan isyarat-isyarat untuk menemukan hal-hal yang baru dalam sains dan teknologi. Saudara-saudaraku sekalian, dalam hal ini bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh umat Islam, baik itu ilmu fikih ataupun hukum dan ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi. Di zaman modern saat ini, di Indonesia sendiri masih ada pertentangan antara ilmu fikih atau ilmu agama dengan ilmu umum seperti ilmu kedokteran, matematika, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa itu ilmu duniawi dan ilmu akhirat. Ilmu fikih, ilmu agama bisa menjadi ilmu duniawi apabila dipelajari untuk kepentingan pribadi.
Contohnya untuk memperoleh kekayaan, untuk memperoleh kekuasaan, untuk dibilang alim sebagainya. Tetapi ilmu umum bisa menjadi ilmu akhirat apabila dipelajari untuk kepentingan bersama, untuk kemajuan negara, untuk kemajuan peradaban umat manusia, dan itu semua dipelajari karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita meningkatkan semangat kita dalam proses belajar, maupun itu ilmu agama ataupun ilmu umum. Contohnya seperti ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu fisika. Saudara-saudaraku sekalian, kita pelajari semua ilmu itu. Marilah kita pelajari semua ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala, dan bukan karena kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan bersama demi memajukan bangsa ini. Sekian ceramah yang bisa saya sampaikan. Untuk segala kekurangannya, saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.